Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurindasari, Program Studi Pendidikan Antropologi, Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Bontenompok, Kabupaten Goa tentang pemanfaatan persawahan pasca panen. Latar belakang. Pertanian merupakan sektor produktif penopang perekonomian Indonesia. Hal ini didukung dengan masih tingginya tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini. Didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini terdapat banyaknya lahan yang telah siap ditanam, di mana sebagian besarnya ditemukan di daerah Sulawesi Selatan yang terdapat banyak lahan persawahan. Demikian luasnya wilayah pertanian dengan tanah yang subur mendorong sebagian masyarakat yang hidup di sekitar wilayah tersebut memanfaatkan sumber pertanian atau bercocok tanam sebagai tumpuan hidup. Berbagai tradisi, kepercayaan, kebudayaan maupun pengetahuan yang berkembang di Indonesia menambah khasana budaya dan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal jika digali dan dikaji dari sebuah masyarakat bisa menjadi sebuah solusi bagi pengelolaan sumber daya alam yang optimal, khususnya di bidang pertanian. Pentingnya mengkaji kearifan lokal terutama di bidang pertanian adalah untuk pengembangan komoditi pertanian yang kuat agar ketahanan pangan nasional tidak tergantung kepada impor, mendukung kedaulatan lokal, serta mendukung komoditas lokal untuk terus berkembang. Kearifan lokal yang ada hingga saat ini dipercaya dan telah terbukti berhasil meningkatkan produktivitas hasil usaha tani, menyebabkan petani tidak ragu untuk tetap mempertahankannya. Ini menjadi hal yang menarik dan suatu alasan yang kuat perlu dilakukannya penelitian yang mengkaji hal ini. Sebagai salah satu cara untuk melestarikan kekayaan bangsa yang berupa kearifan lokal, komunitas petani dan melakukan usaha tani di tengah maraknya mekanisasi, modernisasi, dan istanisasi dalam usaha pertanian saat ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem pengetahuan masyarakat dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam pasca panen padi? 2. Bagaimana sistem pengetahuan masyarakat Kelurahan Bontenompok hubungannya dengan cara perawatan tanaman? 3. Bagaimana nilai ekonomi dari jenis tanaman yang dipilih di tanam pasca panen? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengetahuan masyarakat dalam memilih jenis tanaman pasca panen padi. 2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengetahuan masyarakat Kelurahan Bontenompok hubungannya dengan cara perawatan tanaman untuk mengetahui bagaimana nilai ekonomi dari jenis tanaman yang dipilih ditanam pasca panen. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. A. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan mengenai manfaat lahan persawahan bagi petani dengan menggunakan tinjau antropologi. B. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan persawahan pasca panen. Manfaat praktis. A. Sebagai bahan untuk mengetahui sistem pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan persawahan pasca panen. B. Dijadikan bahan acuan oleh masyarakat Bontenompok dalam memanfaatkan persawahan pasca panen. Tinjauan pustaka. 1. Ekologi budaya. Ekologi budaya terbentuk dari keterkaitan antara budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan memang tidak dapat dipisahkan, mengingat setiap budaya tersebut pasti memiliki lingkungan untuk ada dan berkembang. Pendapat tersebut sejalan dengan Esra Suara yang menulis bahwa ekologi budaya menganggap bidang budaya dan manusia tidak terpisahkan, tapi saling tergantung dalam proses ekologi. Pada proses ekologi terdapat runtutan berupa perkembangan yang terjadi antara hubungan manusia dengan lingkungannya serta perubahan yang muncul. 2. Pertanian padi. Padi merupakan bahan yang menghasilkan beras. Pembangunan pada bidang pertanian, khususnya pertanian padi, senantiasa harus selalu ditingkatkan lagi karena semakin lama jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat dan tentu saja kebutuhan pangan akan semakin meningkat juga. Peningkatan dalam sistem pengetahuan yang dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana pertanian, juga peningkatan sumber daya manusia
Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Adapun jenis padi yang diusahakan oleh petani yaitu padi sawah. Padi sawah yaitu padi yang ditanam di lahan yang cukup memperoleh air. Padi sawah pada waktu tertentu memerlukan genangan air, termasuk sejak musim tanam sampai mulai berbuah. Padi kering. Padi kering yaitu jenis padi yang tidak membutuhkan banyak air sebagaimana padi sawah. Bahkan padi kering ini dapat tumbuh hanya mengandalkan curah hujan. 3. Sistem pengetahuan masyarakat pedesaan. Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih tergolong dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. Banyak orang menganggap bahwa masyarakat desa, khususnya masyarakat petani, masih dianggap secara umum yang mana mereka menganggap seragam atau sama atau antara masyarakat petani satu dengan yang lain. Kenyataannya malah berbanding terbalik, di mana masing-masing petani memiliki ciri yang berbeda. Misalnya saja, pada tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang ditanam, teknologi atau alat-alat pertanian, perkembangan masyarakatnya. Jenis tanaman yang ditanam, teknologi dan alat-alat pertanian yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, dan juga topografi atau bentuk kondisi fisik geografisnya. Masyarakat petani bisa dibagi menjadi dua, yaitu antara masyarakat petani tradisional dan petani modern. Yang membedakan antara keduanya adalah bagi kelompok petani yang pertama, mereka masih tergantung dan ditentukan oleh alam karena masih rendahnya teknologi dan pengetahuan mereka. Produksi yang mereka hasilkan hanya untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi keluarganya dan tidak mengejar keuntungan. Sedangkan kelompok petani yang kedua, mereka lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan. Mereka juga menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan dan modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan suatu hasil produk dari besar kecilnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang bergantung pada alam itu sendiri. Menurut pendapat dari Pitirim Azorokin dan Ker Zimmerman yang mengemukakan faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan karakteristik masyarakat desa, yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, solidaritas sosial. 4. Sistem pertanian tanaman penyelah. Pertanian dalam pengertian luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan atau hewan tersebut. Pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum. Tumpan sari adalah suatu bentuk tanaman campuran yang berupa perlibatan dua jenis atau lebih tanaman pada suatu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpan sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama seperti jagung dan kedelai atau jagung dan kacang tanah. Penanaman yang dilakukan segera setelah tanaman pertama dipanen seperti jagung dan kedelai dan jagung dan kacang hijau dikenal sebagai tumpang gilir. Tumpan sari dapat pula dilakukan pada pertanaman tunggal, monokultur, suatu tanaman persawahan atau tanaman perkebunan sewaktu tanaman pokok masih kecil atau belum produktif. Hal ini dikenal sebagai tumpan selah. Kacang hijau dan atau kedelai biasanya adalah tanaman selah yang dipilih. 5. Sosial ekonomi petani. Sosial ekonomi merupakan sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang ada di dalamnya
Terjadi interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi dan juga sebaliknya sebagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat. Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan di mana memproduksinya. Tuntunan tersebut berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama. Teori pertukaran. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang diperlukan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga menyangkut pautkan perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pertanyaan-pertanyaan antara individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas, tetapi inklusif. Pada penelitian ini akan menggunakan pemikiran dari James Scott yang mengatakan bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus khusus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di mana seorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya, persahabatan instrumental, di mana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya, patron, menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, klien, yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Tinjauan pustaka, penelitian relevan. 1. Clifford Gate 1963 dalam bukunya yang berjudul Evolusi Pertanian Proses, yaitu proses perubahan ekologi di Indonesia. Dan 2. James Scott 1981 dalam buku yang berjudul Moral Ekonomi Petani, yaitu pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. Kerangka konsep masyarakat petani, pengetahuan petani terhadap tanaman yang akan ditanam dan nilai ekonomi dari tanaman tersebut yang ditanam di lahan persawahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani. Metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik penelitian. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang akan dijadikan tempat dilaksanakannya penelitian yaitu Kelurahan Montodompo, Kabupaten Goa. Sumber daya. Adapun sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang maupun catatan seperti buku, laporan, majalah yang sifatnya dokumentasi. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data. Teknik analisis data. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.